Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini Kamis 7 Maret 2024, kita bersama-sama kembali di dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan di hari yang baru ini. Saat ini kami berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan boleh memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Memberi Diri Melayani. Didasarkan pada firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan di dalam Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang terkasih, hidup manusia itu adalah hidup bersama dengan orang lain. Bagaimanapun, hidup bersama dengan orang lain itu adalah hakikat kita sebagai makhluk sosial. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun relasi yang sehat dalam kebersamaan dengan orang lain? Maka Alkitab memberikan nasihat kepada kita agar kita dapat merendahkan diri dan saling melayani seorang akan yang lain. Tentang ini bagaimana kita bisa belajar untuk melayani dan merendahkan diri. Ada 3 hal paling tidak yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah marilah kita menyadari arti penting kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Kita manusia hidup bersama dengan orang lain. Seorang filsuf bernama Gabriel Marcel pernah mengungkapkan, keberadaan kita itu tidak dapat dipisahkan dari cara kita berelasi dengan orang lain. Hidup kita ini hanya punya makna jika kita melihatnya di dalam relasi dengan orang lain. Setiap orang itu sebenarnya saling mengisi, saling ada di dalam hidup orang lain. Nah, dengan menyadari begitu pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup kita, maka kita perlu melihat bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita terbuka dan menerima orang lain di dalam kehidupan kita. Ya, memang seringkali kita menemukan ada orang-orang yang sulit di dalam kehidupan kita, menantang kita untuk memberikan respon yang penuh kesabaran. Tetapi saudara, itu justru menjadi satu kesempatan untuk kita melihat bagaimana kita bisa dewasa di dalam menyikapi relasi-relasi kita. Yang kedua, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, kita diminta untuk belajar merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama dari kita. Jelas ini tidak mudah. Di tengah kultur yang individualis, di tengah persaingan yang begitu ketat di mana-mana, orang cenderung ingin unggul dan ingin lebih sukses dari orang lain. Saudara-saudara, apakah kita menyadari sikap itu membuat kita kadang terpisah seorang akan yang lain karena kita ingin lebih merasa penting dari orang lain? Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kita agar kita mau merendahkan diri, sehingga kita dapat menganggap orang lain lebih utama, membuat diri kita siap untuk menyambut
orang lain. Dan nasihat yang ketiga adalah agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memberikan diri untuk melayani. Ini adalah salah satu kunci untuk bisa hidup bersama dengan orang lain dalam relasi yang sehat. Ketika kita tidak egois, ketika kita memahami kepentingan kita di dalam kerangka kepentingan orang lain juga, kita dapat menempatkan diri dan membangun relasi yang sehat. Jadi jangan menang sendiri dalam hidup itu. Kita harus belajar untuk menempatkan kepentingan kita di tengah kepentingan orang lain. Dengan cara inilah maka komunitas kasih dapat bertumbuh. Mari di masa Prapaskah ini kita tumbuhkan sikap saling mengasihi, sikap terbuka satu orang akan yang lain, dan kita membangun komunitas kita, gereja kita, lingkungan kita menjadi komunitas yang ramah, yang mampu menolong orang lain dan memberikan dampak. Saudara-saudara, selamat bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.